Malaysia terbuang percuma. Saya mencatat ada 3-4 peluang yang cukup baik melalui tembakan, tapi akurasi tembakannya tidak seperti yang diharapkan. Betul, penonton saja yang tidak bergerak, kipas-kipas. Betul. Bahkan wasit sendiri juga sering kita lihat bagaimana mereka atau meminta minum ya, ke jatah pemain di sini. Yang artinya kita tahu bahwa memang jauh lebih dingin dibandingkan dengan pertandingan ketika pembukaan di tanggal 29 ya saat itu ya, yang suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Tapi tentunya tingkat kelembaban yang tinggi menjadi kendala di sini. Ya, dan memang beberapa negara, termasuk di negara Asia Tenggara juga mengalami kelembaban yang cukup tinggi ya. Seperti Indonesia kan beberapa hari terakhir juga sangat lembab, sangat terasa panas ya. Tapi untungnya kita tidak sepanas, se-ekstrim ya. Ya, se-ekstrim Bangladesh misalnya. Bahkan di jazirah di area Indo-China ya, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Memang cukup panas ya. Karena memang jauh dari daratan, dari lautan. Oh, baik sekali kali ini, belum keluar. Umpan kotak penalti kali ini berbahaya, untung saja bisa selamat tadi. Dan sebuah tendangan dari Syahrir Bahsyah tadi, terlalu tinggi. Kembali, peluang yang dimiliki tapi lagi-lagi juga tidak bisa dimaksimalkan. Syahrir Bahsyah melakukan tembakan yang terburu-buru dengan kaki kiri. Dan ini adalah skema sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan permainan Malaysia seperti ini. Mereka menekan dari sayap, melakukan crossing dan mencoba memanfaatkan kelebihan postur pemain yang dimiliki. Tapi beberapa kali juga kita saksikan bahwa strategi ini sebenarnya memang memberikan ancaman ya secara permainan, tetapi belum memperlihatkan efektivitas dari sisi hasilnya. Betul. Ya, akhirnya kita lihat bagaimana penjaga gawang Malaysia Azim Al-Amin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bola. Betul. Setelah beberapa menit, mungkin 10 menit terakhir tadi, tidak ada variasi dari pergerakan para pemain dari Singapura sejauh ini. Cukup lama ya, lebih dari 10 menit menurut saya. Karena tadi sejak menit ke-20 atau bahkan menit ke-15 kita tidak melihat lagi penjaga gawang dari Malaysia ini terlibat dalam permainan. Memang iya, dia terlihat oleh kamera, tapi bahwa dia terlibat dari permainan, saya pikir sekitar 15 menitan mereka dia tidak terlibat dalam permainan. Lebih dari 10 menit lah ya. Betul. Kita lihat di sini. Malaysia memang under control pertandingan ini sejauh kita menyaksikan, dan hanya unggul 1-0 tadi. Seperti katakan Bung Maruf, banyak sekali kesempatan sebetulnya. Penonton dari Vietnam sudah hadir ya. Ini dia tekanan yang akan diberikan Vietnam tentunya menghadapi laga terakhir menghadapi Thailand untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan Indonesia. Jadi kita jika menghadapi Vietnam tentunya harus siap-siap dengan tekanan dari penonton juga ya. Betul, itu juga menjadi salah satu kekuatan dari Vietnam ya. Oh, ini dia Bung Maruf. Cepat sekali kita lihat pergerakan tadi dari Hakimi, masih Hakimi. Saravanan lagi-lagi mencoba untuk melakukan placing yang sama, tapi gagal kali ini. Iya, Saravanan mencoba untuk mengulangi apa yang dilakukan lewat gol pertama, tapi kita saksikan memang posisinya hampir sama, situasinya juga hampir mirip, tetapi tembakannya memang tidak seperti apa yang diharapkan. Terlalu tinggi di atas mister gawang tadi. Iya. Padahal ruangnya justru lebih terbuka ya dibandingkan dengan yang pertama, karena masih ada gap dengan pemain belakang, tapi tembakannya yang juga terlalu tinggi tadi. Iya. Lagi gagal serangan dari Malaysia. Ventiran. Sayang sekali gagal tadi, dikontrol oleh Alif Ajmal. Ya, ada prospek memang dari tim Malaysia ini, kalau kita lihat. Oh, ini dia Stewart tadi memberikan umpan yang cukup jauh, tapi tentunya juga sudah aman dari tangan Ubaidillah Fazili. Ventiran, kembali Ubaidillah membantu serangan kali ini. Ubaidillah cari kawan di kotak penalti, melakukan screening tadi. Oh, bahaya kali ini. Kita lihat bagaimana Aizil tadi justru membiarkan bola yang sangat berbahaya. Memang penting sekali ya untuk melakukan screening ya bagi para pemain yang berada di sayap ya. Ya, tapi tadi menarik ya, sebuah usaha yang percobaan yang dilakukan ya, tembakan dari luar kotak penalti jauh dari sisi sayap. Ubaidillah Samsul melakukan tembakan yang sama sekali tidak diduga bahwa tembakan itu juga memiliki akurasi yang cukup baik karena tipis ya, bahkan membentur mister gawang dari Aizil Yazid. Sempat agak kaget tadi Aizil Yazid karena bolanya justru memang mendekat ke situasi yang bisa menghadirkan ancaman. Ya, Aizil hampir saja melakukan perhitungan yang salah tadi, dan ini adalah Felipe Au Tiam Hor ya, yang kita tahu bahwa
dia pun juga sejatinya adalah pemain bulu tangkis ya. Iya. Tapi Filipina memang tidak mendapatkan waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan tim ini. Praktis bahwa para pemain dari Singapura mereka masih bermain di Singapura Super League 15 hari sebelum SEA Games dimulai. Bisa dibayangkan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Singapura memang tidak terlalu maksimal. Bahkan bisa dikatakan persiapan yang mereka lakukan kalah dengan Kamboja, kalah dengan Myanmar. Meskipun dua tim ini juga kita tahu Kamboja tidak lolos ya. Tapi seperti Bu Maruf katakan ya, yang lawan yang cukup menyulitkan dari Indonesia adalah Kamboja kemarin. Betul. Dengan sempat menyamakan kedudukan dan tentu juga dengan kalah tipis saja. Kembali lagi ke pertandingan, Ruven Tiran sekarang. Lagi memasuki atau mencoba untuk memasuki kotak penalti Ruven Tiran. Sayang sekali tadi yang dituju adalah Syahrir Bahtia. Digagal tadi umpannya. Aktif sekali pemain asal Selangor ini. Sebagai pemain belakang, Ruven Tiran yang sangat sering sekali terlibat dalam permainan terutama crossing. Dia tampaknya mengalami cedera di belakang atau hamstring sepertinya dan minta diganti langsung. Kieran Jia yang berjuang begitu luar biasa di beberapa pertandingan menghadapi lawan-lawan ini. Ya, Kieran Jia pemain yang berusia 19 tahun. Ya, tidak tergantikan ya. Iya, tapi karena memang dia menjadi pemain yang cukup penting ya dengan 5 kali penampilan yang dilakukan. Ya. Ya langsung terjatuh ya memang ya. Tidak enak pastinya. Betul. Tapi secara postur pemain Singapura tidak terlalu tinggi ya. Apalagi untuk duet center back mereka juga masih kalah tinggi dibandingkan dengan para pemain dari Malaysia. Yang tinggi Jordan Eva ya. Iya. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Malaysia cukup nyaman ketika mereka mencoba menyerang dengan banyak melakukan crossing. Karena secara postur kalau dilihat pemain Malaysia lebih unggul ya, apalagi tadi beberapa kali bagaimana kemudian Saravanan memenangkan duel-duel bola atas juga, atau kemudian Ruven Tiran juga ketika dia maju juga bisa merepotkan ke kotak penalti dari Singapura. Tetap tidak akan langsung keluar tampaknya Kieran Jia untuk mendapatkan treatment kah? Kita akan lihat, masih berbincang dengan tim medis tadi. Kita lihat Kieran Jia dan Aizil sekarang akan melakukan tendangan gawang pemirsa. Ini adalah Muhammad Aizil bin Muhammad Yazid ya, gawang yang tentunya juga kebobolan cukup banyak untuk ke Singapura. 7 gol sudah kebobolan dan Singapura secara total adalah -5 untuk membobol gawang lawan dan juga kebobolan ya. Juga bagi Singapura, mereka tidak hanya ingin membawa 2 gol saja di SEA Games kali ini, mereka harus juga membawa poin. Azmal kali ini, umpan Azmal. Hakimi tadi, ya kita lihat ini ada sebuah peluang bagi Hakimi ya, sayang sekali. Bagaimana tadi dia sudah langsung berhadapan dengan Aizil, tidak bisa percaya Hakimi Rusli. Kesempatan paling besar tadi. Iya, peluang yang sangat baik ya, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Hakimi 1 lawan 1, tetapi justru tembakan dia berhasil diantisipasi atau kemudian ruang dia berhasil ditutup oleh penjaga gawang Aizil Yazid tadi. Ya. Cukup percaya diri ya Aizil Yazid untuk menutup ruang tembak yang dimiliki. Ya, kita lihat umpan yang sangat bagus tadi dari Azmal. Terlepas dari blunder ya. Yang tentunya dilakukan siapa lagi kalau bukan Kieran Jia yang sudah tidak enak pastinya untuk bermain karena tadi memiliki kendala di paha kanan belakang. Sayang ya, karena Malaysia punya kesempatan untuk menambah keunggulan oleh Hakimi, tapi penyelamatan yang sangat baik juga dilakukan oleh Aizil Yazid. Kita lihat di sini. Malaysia masih unggul 1-0 di menit ke-38 dengan permainan yang dominan secara ball possession. Passing-passingnya pun juga sangat baik sekali dan tentunya bagi Singapura sulit untuk bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh kubu Malaysia. Mutlak ya penguasaan bola yang dimiliki oleh para pemain dari Malaysia ya secara keseluruhan. Ya bahaya kali ini ya. Ini nih yang menjadi kendala bagi Singapura sekali lagi. Ya, seperti kebingungan ketika mencoba untuk memasuki kotak penalti lawan. Kita saksikan di sini cukup tenang para pemain dari Malaysia seperti di pertandingan awal tadi, di awal-awal sekitar mungkin 15 menit, di mana mereka bermain dengan sangat baik ya secara konsep. Ya, mereka bermain dengan sabar ya, mereka tidak terlalu terburu-buru dan benar-benar melihat ruang yang coba dieksploitasi. Hakimi, masih Hakimi Rusli. Tendangan langsung kali ini tip saja tadi.
oleh Aizil. Luar biasa keputusan yang dilakukan oleh Hakimi Rusli. Iya, tembakan yang sangat baik yang dilakukan oleh Hakimi Rusli, sangat presisi ya, sangat baik tadi mengarah ke gawang. Tapi kita saksikan juga bagaimana penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Aizil. Kita lihat ruangnya sangat terbuka, tapi penyelamatan dengan satu tangan tadi terbang untuk membuang bola dan menjadi salah satu penyelamatan terbaik yang dilakukan sepanjang pertandingan babak pertama. Kieran masih tetap dipaksakan bermain ya dia, mendapatkan painkiller tadi dan tentunya pasti akan sedikit menghambat ya apa yang dia lakukan. Ya, ini adalah Hakimi Rusli, ada 2 peluang tadi yang digagalkan oleh Aizil. Ini Aizil seperti menjadi antitesis ya untuk peluang yang dimiliki oleh Hakimi ya. Iya, betul. 2 kali berhadapan, tembakan dari luar kotak penalti di sisi kiri tadi. Azmal sekarang mengirimkan bola ke kotak penalti dan disundul saja dengan baik tadi kita lihat oleh Ryan. Azmal. Alif. Oh, ini dia peluang kali ini dan hampir saja tadi. Kembali lagi menghasilkan tendangan pojok sih. Ya bertubi-tubi ya, bergantian. Azam Azmi kali ini yang memiliki kesempatan ya untuk melakukan tembakan, sempat ada deflected tadi, tapi justru bola memang mengarah keluar, tidak mengarah ke gawang. Hari Azmal cukup baik kali ini dan berhasil. Kali ini tidak mampu dijaga dengan sempurna oleh Aizil tadi bola rebound dan akhirnya Malaysia menambah keunggulan menjadi 2-0. Bung Maruf. Ya, Syahir Basah memiliki keberuntungan, memiliki kondisi di mana dia sangat dekat dengan bola liar tadi, bola yang tidak bisa diamankan dengan baik oleh Aizil Yazid. Kita saksikan di sini, bola sudah mengenai Aizil, tapi tembakan atau kemudian buangannya justru mengenai tangan tadi. Ya. Sebuah keuntungan yang sangat baik, sebuah keberuntungan yang sangat enak sekali tadi dimiliki oleh Syahir Basah. Ya, sudah mati-matian sebetulnya Aizil. Betul. Ya. Tidak Tapi kan kita lihat lagi, Bung. Ya. Apakah memang gol? Oh, kita lihat sini. Ada sebuah keputusan atau kan? offside? Oh, offside posisinya. Offside, ya, kita lihat. Tadi karena langsung dipotong oleh ini ya, Selebrasi tadi. selebrasi dan juga replay. Ya. Ternyata ada sebuah keputusan yang tentunya juga langsung dikoreksi oleh wasit. Karena tadi kita juga di sisi kamera juga tidak melihat apakah asisten wasit mengangkat bendera atau tidak ya, karena memang langsung di replay ya. Betul, pemainnya pun juga langsung selebrasi tadi. Betul. Ya. Jadi tadi keputusan yang tentunya tidak terlihat oleh kita karena sedang dalam posisi replay tadi. Musik sudah berbunyi juga. Iya, sudah selebrasi musiknya. Musiknya sudah jalan juga tadi. Ini kalau kita bisa bahas pemain musiknya betul-betul harus memperhatikan pertandingan ya. Betul. Meskipun tadi wasit memang juga tidak memberikan kode untuk membawa bola ke tengah ya. Betul. Jadi memang kita juga belum melihat karena ada selebrasi. Kita tidak melihat bagaimana posisi dari asisten wasit dan memang sudah ada musik selebrasi. Iya. Hakimi kembali lagi, tapi tidak ada protes dari pemain Malaysia pastinya. Hari ini Hakimi kembali lagi. Umpan yang sangat baik dibiarkan saja tadi. Sayang sekali. Tadi kita melihat bagaimana sebuah kesempatan yang harusnya diambil kembali oleh Syahir Basah ya. Skemanya sudah sangat enak kita lihat permainan dari Malaysia sejauh ini. Ya, terlalu mudah seperti para pemain dari Malaysia untuk mengalirkan bola di daerah kotak penalti ya. Tapi sayang memang lagi-lagi eksekusi yang dilakukan memang tidak terlalu baik. Jadi ini banyak kerugian, terlalu banyak peluang yang tidak bisa dimaksimalkan oleh para pemain dari Singapura. Ya. Di luar ada 2 penyelamatan penting yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Singapura, Aizil Yazid. Ya, Aizil yang tadi sempat menepis peluang pertama dan untungnya saja tadi Syahir Basah dalam posisi offside. Dan selamatlah Malaysia di kebobolan 2 gol di awal pertandingan di babak pertama ini. Ya, kembali lagi kita lihat sebuah peluang. Berhasil tadi dengan sangat baik di clearance oleh Fairuz. Azmal dengan keras dari luar. Luar biasa kembali lagi kita lihat Azmal ini memiliki teknik tendangan yang sangat baik tadi, tapi sayang belum terlalu akurat. Ya, tapi kita lihat ya, selalu setiap ada kesempatan ruang tembak, setiap ada kesempatan melakukan tembakan-tembakan, selalu ada usaha yang dilakukan. Dan kali ini memang mengenai mistar gawang ya, tipis sekali.
Dan memang sudah di luar jangkauan dari Aizil Yazid tadi. Dan yang menjadi problem adalah terlalu membiarkan para pemain dari Malaysia mendapatkan ruang tembak yang luas tadi ya. Dan memang itu coba dimaksimalkan oleh para pemain dari Malaysia ya. Melakukan tembakan-tembakan sniper dari jauh. Dan juga kendala tentunya bagi Filipe Autiam nantinya di babak kedua untuk memberikan instruksi. Ya, karena memang para pemain dari Singapura mereka lebih banyak menunggu di dalam kotak penalti ya, dan itu membuat ada jarak antara pemain tengah dengan pemain belakang, dan itulah yang coba dimaksimalkan oleh para pemain dari Malaysia dengan banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Betul. Baiklah Raizili. Ruven Tirang. Dijaga oleh Fatullah tadi. Sabar sekali para pemain dari Malaysia. Syahir Basyah. Kembali lagi ke Ruven Tirang. 3 menit waktu tambahan yang diberikan oleh official. Secara kanan tidak berhasil kali ini karena berhasil tadi di clearance oleh Ilhan bin Muhammad Nur. Ya cukup frustasi ya para pemain untuk melakukan defense ya dari kubu Singapura tadi. Iya, sangat drop sekali memangnya kualitas dari Singapura kalau kita lihat dari sisi permainan yang dilakukan oleh mereka ya. Mereka bertahan, mereka dikurung oleh para pemain Malaysia, dan ketika mencoba melakukan serangan balik juga mudah diantisipasi karena transisi menyerang yang dilakukan juga tidak terlalu baik. Ya, Azmal lagi-lagi memberikan keluasan untuk melakukan serangan tadi dari kubu Singapura. Harit Haikal, baik sekali tadi. Ya, langsung saja tadi dipotong tentunya. Gagal serangan dari Malaysia. Ubaidullah. Selalu mencari caranya bagaimana untuk mengirimkan umpan kotak penalti para pemain dari Malaysia ini. Asmal. Secara kanan sekarang jauh lebih banyak bergerak ya. Dari sektor kanan, tengah, dan kiri. Sangat aktif pemain ini dalam melakukan gerakan. Harit Haikal, oh jauh sekali. Terlalu deras tentunya. Dan luar tendangan gawang bagi kubu Singapura. Ya, mencoba lebih sabar para pemain dari Malaysia untuk membongkar cara bertahan yang dilakukan Singapura. Karena memang Singapura bertahan dengan sangat dalam sekali. Tapi mereka masih agak cukup kesulitan tadi berusaha untuk melebarkan serangan dengan memindahkan bola ke sisi sayap kanan, tapi justru kontrol yang tidak cermat tadi. Dan sekarang kembali lagi tendangan gawang bagi Anzil, ya, gawang yang bertubi-tubi di kubu dari Malaysia, tapi beruntung dia memang menyelamatkan beberapa di antaranya. Kuat sekali Ruven Tirang ya dalam melakukan defense. Oh baik sekali. Inilah sebuah gerakan terakhir, secara kanan sekarang. Suki kotak penalti, umpan, peluang kali ini, dan luar biasa kita lihat bagaimana kubu Malaysia merespon kesalahan yang dilakukan oleh Singapura dalam melakukan serangan tadi. Ya, dan serangan balik yang sangat rapi, sangat terstruktur, penuh dengan teori, dan kemudian eksekusi juga sangat sempurna tadi yang dilakukan. Crossing dari sisi kiri dan kemudian tandukan yang sangat akurat, sangat cepat, dan kemudian menghujam ke gawang dari Singapura. Hakimi Azim Rosli kita saksikan. Ya, perlu diberikan kredit tentunya kepada Saravanan dan juga Ruven Tirang ya. Ya, dua pemainnya memang sangat agresif sepanjang pertandingan. Tapi crossingnya ini harus diakui, crossing yang berkualitas. Crossing yang sangat tepat, dan itu memudahkan pekerjaan rekannya untuk bisa mengeksekusi peluang. Muhammad Hakimi di pertandingan sore hari ini. Ya, akhirnya kita lihat beberapa attempt dilakukan oleh Hakimi tadi melalui tendangan yang keras ya, gagal, semuanya berhadapan dengan penjaga gawang gagal, tapi akhirnya dia mendapatkan juga gol di menit 45+2 ini. 2-0 sekarang, tentunya Malaysia unggul atas Singapura sementara di babak pertama, dan semakin berat beban dari Singapura tentunya bagaimana caranya mereka untuk bisa membawa oleh-oleh tadi yang kita katakan, Maruf. Agak berat ya dengan apa yang ditujukan oleh para pemain dari Singapura dari sisi permainan. Kualitas mereka jauh menurun, jauh berada dalam kondisi mereka cukup kompetitif untuk bersaing lagi di level tertinggi. Ya, tentunya wasit Akrami Hasan dari Iran sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Jual beri serangan terjadi tadi, tapi Singapura akhirnya kebobolan 2 gol dari Malaysia. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.
Iklan Pop Mie, start gitu-gitu aja. Pop mie, ransel, pop mie. Biar seru nggak keputus, Pop Mie dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Beuh. Yuk sob, sikat Pop Mie. Seru terus kuy. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Baru, Indomie Ramen Series Otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Iklan Pop Mie, start gitu-gitu aja. Pop mie, ransel, pop mie. Biar seru nggak keputus, Pop Mie dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Beuh. Yuk sob, sikat Pop Mie. Seru terus kuy. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah